Halo Sobat Anabul, tahukah kamu kalau skabies dan jamuran itu merupakan dua penyakit yang berbeda loh? Yuk simak informasinya sampai selesai. Untuk poin yang pertama, penyebab. Penyakit jamuran atau dermatofitosis disebabkan oleh infeksi jamur dari genus Microsporum, Trichopiton, Epidermophyton. Penyakit ini juga sering dikenal sebagai ringworm. Disebabkan oleh lesi atau luka yang berbentuk seperti cincin. Sedangkan untuk skabies, penyakit ini disebabkan oleh serangan parasit yang berupa tungau dengan nama latin Sarcoptes scabiei dan Notoedres cati. Nah, untuk poin yang kedua ada gejala. Gejala yang dapat kita lihat atau kita amati untuk membedakan antara jamuran dengan skabies. Untuk jamuran, kita dapat lihat kulit mereka akan lebih tampak kemerahan, serta mereka akan mengalami pruritus atau gatal, sehingga anabul kita ini akan lebih sering untuk menggaruk badan mereka, di mana tempat terjadinya infeksi jamur. Selain itu, akibat garukan, anabul kita juga akan mengalami alopecia atau kerontokan bulu. Nah, untuk skabiesnya, gejala yang dapat kita amati adalah penebalan pada kulit, terutama pada kulit wajah maupun telinga. Dan juga akan munculnya kerak pada permukaan kulit, sehingga akan membentuk kelipatan terutama pada dahi anabul kita. Selain itu, anabul kita juga akan mengalami gatal sama seperti saat mereka terkena jamuran. Perbedaan gatal pada anabul kita saat mereka terkena jamuran dengan saat mereka terkena skabies adalah saat mereka terkena skabies, gatal akan lebih sering terjadi pada malam hari. Karena pada saat malam hari, tungau betina akan lebih aktif. Karena saat malam hari, tungau betina adalah masa-masanya mereka untuk bertelur. Poin selanjutnya ada poin nomor 3, yaitu penularan. Penularan anabul saat mereka terkena jamur atau dermatofitosis akan terjadi lebih cepat dibanding dengan saat mereka terkena skabies. Karena pada saat mereka jamuran, mereka dapat tertular melalui sentuhan. Sedangkan untuk skabies akan terjadi penularan itu lambat, dikarenakan penularan ini hanya dapat terjadi ketika tungau berpindah dari anabul yang sakit ke anabul yang sehat. Perpindahannya dapat melalui garukan anabul pada luka skabies, sehingga tungau akan berpindah baik itu ke kasur, ke sofa, maupun langsung ke kulit anabul kita yang sehat. Untuk penularannya pada manusia, dua penyakit ini sudah terkonfirmasi dapat menular kepada manusia, sehingga dua penyakit ini merupakan penyakit yang zoonosis. Untuk poin yang terakhir yaitu penanganan dan pencegahan. Penanganan yang dapat kita lakukan saat anabul kita terkena jamuran atau dermatofitosis adalah segera membawa anabul kita ini ke dokter hewan agar segera diberikan obat anti jamur, dan juga kita harus memisahkan anabul kita yang terkena jamur dengan yang masih sehat. Untuk skabies, hampir sama, yaitu kita membawanya ke dokter hewan agar segera diberikan obat anti skabies, dan juga harus dipisahkan antara yang terkena skabies dengan yang masih sehat. Nah, untuk pencegahannya sendiri dapat kita lakukan dengan rutin membersihkan tempat tidur anabul kita, tempat pakannya, dan lingkungan sekitar yang sering dipakai bermain anabul kita. Selain itu, kita juga selaku pemilik harus selalu menjaga kebersihan diri kita. Jadi, mungkin saat kita mengelus-ngelus anabul yang terkena skabies, kita harus segera mencuci tangan sebelum kita menyentuh anabul kita yang masih sehat. Karena kita juga dapat menjadi carrier dari penyakit jamur dan juga skabies. Nah, sobat anabul, jadi lebih tahu kan perbedaan antara skabies dengan jamuran? Semoga dengan video ini sobat-sobat anabul dapat lebih tahu dan aware akan kesehatan anabulnya, terutama akan penyakit skabies dan juga jamuran. Karena meskipun skabies dan jamuran ini bukan merupakan penyakit yang begitu fatal, namun apabila kita biarkan, penyakit ini akan menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Karena dengan gatal ini dapat mengakibatkan anabul kita stres. Dan saat stres, anabul kita ini akan malas makan, di mana malas makan ini akan menurunkan imun anabul kita. Saat anabul kita turun imunnya, hal ini juga mengundang berbagai macam penyakit yang apabila kita tidak tangani secara cepat akan berujung pada kematian. Nah, mungkin videonya cukup sekian. Apabila masih ada yang bingung, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Bye-bye.